Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Terima kasih kepada Ustadz atas keluangan waktunya dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di majelis ini. Sebelum kita mulai kajiannya, ada beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, kajian TI 06 mengaji ini terbuka untuk umum. Tiap hari Kamis, insya Allah, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan untuk disebar info kajian ini ke kerabat-kerabat terdekat. Kemudian informasi berikutnya, bagi yang baru bergabung hari ini, mohon dapat untuk mengisi survei yang nanti linknya akan kami berikan di kolom chat untuk memudahkan tim dalam penyampaian info terkait kegiatan TI 06 mengaji. Ya, kemudian berikutnya YouTube channel untuk kajian-kajian yang telah lalu, linknya akan kami share juga nanti di kolom chat. Kemudian untuk kelas fikih muamalah, alhamdulillah sudah jalan 1 kali pertemuan. Insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu 2 pekan sekali, dan insya Allah hari Senin nanti pertemuan itu akan jalan pertemuan yang kedua. Tapi untuk peserta, mohon maaf sudah tidak bisa untuk menambah. Kemudian yang berikutnya, infak sosial saat ini dimanfaatkan untuk pembagian makanan, yaitu berupa nasi box, insya Allah di setiap hari Jumat. Laporan dan dokumentasi terkait kegiatan ini akan didistribusikan secara berkala di grup Jarkom. Kemudian yang terakhir, kami mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk menjaga adab dalam kajian. Kami ingatkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian untuk ikhwan diharapkan untuk bisa membuka videonya supaya suasana kajian menjadi semakin lebih hangat lagi. Kemudian untuk akhwat diharapkan untuk menutup videonya. Dan selama pemaparan materi, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mute mic-nya masing-masing. Nanti di akhir pemaparan materi dari Ustadz, insya Allah akan ada sesi tanya-jawab melalui chat ataupun langsung. Jadi nanti akan dijawab bergantian oleh Ustadz yang langsung, kemudian yang chat. Untuk pertanyaan yang chat dapat disampaikan ke kolom chat, nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz. Demikian informasi yang kami sampaikan kepada Ustadz Hamdi. Silakan untuk memulai materinya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita semua dalam kebaikan, yaitu dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari bersama firman-firman Allah Azza wa Jal dan perkataan serta sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pertemuan kita ini diberkahi dan kita semua diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Dan kita masih dalam pembahasan al-aslul awal, yaitu pondasi yang pertama, yaitu ma'rifatur Rabb, mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mempelajari bersama ya, siapa itu Tuhan kita, siapa itu Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah,
dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki hak khusus untuk disembah. Kemudian penulis pun menyebutkan contoh-contoh dari peribadatan yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan satu persatu contoh tersebut dan kita akan mempelajari bersama ya contoh-contoh ibadah-ibadah ini satu persatu dengan rinci insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya, penulis mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala. Ya, setelah penulis menyebutkan tentang macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, beliau menyebutkan di antaranya adalah doa wal khauf wal raja, doa begitu juga rasa takut dan rasa harap ya. Kemudian tawakkul wal raghbah dan seterusnya. Maka ibadah-ibadah ini ya satu persatu disebutkan dalilnya oleh penulis. Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang meminta kepada selain Allah, ya, meminta atau beribadah kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, dia tidak memiliki dalil yang jelas tentang hal tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, doa adalah intinya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, di sini penulis menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh doa itu ya ditujukan untuk selain Allah. Maka di sini dalam sebuah hadis kata beliau, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Ya, hadis ini ya ikhwan, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini ya merupakan hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Akan tetapi ada hadis lain yang sahih yang semakna dengannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi hadis yang dhaifnya ini bunyinya doa adalah inti ibadah, dan hadis yang sahihnya adalah doa adalah ibadah. Ya, sehingga maknanya sama. Ya, dia satu makna walaupun redaksinya sedikit berbeda. Baik. Kemudian kata penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka di sini penulis menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan bahwa kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan salah satu adab yang terbesar dalam berdoa. Kita semua tahu bahwa doa adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, beliau pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Kata Umar, sesungguhnya aku tidak berpikir gitu ya. Aku tidak bingung ketika aku tidak dijawab doaku. Akan tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya agar aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya adalah bahwa Umar bin Khattab di sini beliau meyakini betul bahwa ketika seseorang itu bisa berdoa, ketika seseorang itu rajin untuk berdoa, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu berdoa, pada hakikatnya dia bukan cuma sedang meminta sesuatu kepada Allah. Bukan cuma sedang meminta sesuatu kepada Allah.
Ya, beda ketika kita itu minta sama orang, atau minta sama atasan kita, atau kita minta tolong sama seseorang misalnya. Maka yang terpenting bagi kita adalah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, karena kita dalam keadaan butuh. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, kita bukan hanya berharap permintaan kita untuk dikabulkan. Bukan hanya itu. Akan tapi kita juga berharap pahala dari Allah, karena dengan kita berdoa, berarti kita sedang melakukan ibadah yang agung. Ibadah yang sangat besar. Itulah makna dari apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi. Sungguh yang difikirkan oleh Umar bin Khattab adalah bukan permintaan dia yang sedang diminta, akan tetapi bagaimana Umar bin Khattab bisa terus diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa. Dan ini perkaranya, ya ikhwan, adalah perkara taufik dan hidayah dari Allah. Ya. Kenapa? Karena doa kan sesuatu yang sangat mudah. Bayangkan, sekarang kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Antum bayangkan. Ya. Kita bukan lagi diperintahkan untuk berjihad ya, atau berpuasa misalnya. Tidak. Ya akhi, antum mau apa? Minta ke Allah. Kita sekarang punya harapan agar kita sukses di dunia. Minta kepada Allah. Itu adalah tauhid. Ketika kita sedang sakit misalnya, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid. Ketika kita ingin harta, minta kepada Allah. Ini adalah tauhid. Ketika kita pengen jadi orang kaya, banyak orang yang berharap jadi orang kaya. Ya akhi, angkat tangan antum, kemudian minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Minta kepada Allah. Allah yang memiliki kekayaan langit dan bumi semuanya. Ini adalah tauhid. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahwa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Inilah hati seorang muslim. Hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak punya harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa. Antum bayangkan. Allah yang maha kaya, yang akan menjawab doa hamba-hambanya ini, Allah marah ketika ada hamba yang tidak mau berdoa. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Tentu bayangkan, Allah marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Dan sifat Allah ini sangat bertolak belakang dengan sifat manusia secara umum. Kita kalau minta ke orang, apa reaksi orang yang kita minta? Dia akan marah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Berzuhudlah dari apa yang dimiliki oleh orang, maka orang-orang akan mencintaimu. Kenapa demikian? Maksudnya berzuhud tuh nggak pengen nggak nafsu, nggak punya hasrat untuk meminta dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Orang-orang akan mencintaimu, kata Nabi SAW. Karena memang itulah tabiat dari manusia. Bahwa mereka nggak suka diminta. Kalau mereka diminta, mereka akan marah. Ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan ini perbedaannya. Ya, manusia kalau diminta mereka marah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak diminta, kita tidak berdoa, Allah akan marah pada kita. Sehingga kita sebagai muslimnya itu perlu rajin untuk berdoa. Ya akhi, berdoa yang rajin. Sebagaimana seseorang itu ya rajin untuk mengusahakan apa yang dia inginkan, tentu bisa bayangkan sekarang ya banyak di antara manusia yang sangat rajin untuk bekerja. Dia rajin bekerja, dia berusaha untuk mengeluarkan apa yang dia bisa ya demi untuk mendapatkan harta. Dan ini satu hal yang dibolehkan. Sebagian orang dia menjadi pedagang, maka apa yang dia bisa lakukan dalam perdagangan ini dilakukan. Dia berusaha sangat maksimal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ini adalah satu ikhtiar yang bagus.
satu usaha yang terpuji, yang dibolehkan. Tapi ingat, kita juga perlu rajin dalam berdoa. Dan antum bisa bayangkan betapa dahsyatnya gitu ya, ketika seseorang itu berusaha dengan maksimal, kemudian ditambah dengan apa? Doa dengan maksimal. Betapa dahsyatnya hasil yang akan dia dapatkan. Dan berdoa adalah kebiasaannya para nabi dan rasul. Antum melihat bagaimana para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling rajin untuk berdoa. Jadi jangan pernah terfikir bahwa orang yang sering berdoa, orang yang rajin berdoa itu dia ada kehinaan dalam dirinya, atau dia misalnya menjadi rendah, menjadi hina atau lain sebagainya. Tidak. Ya, bedakan antara meminta kepada Allah dengan meminta kepada manusia. Ketika kita meminta kepada manusia, benar, di situ ada unsur kehinaan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang la yazalun nas yas'alun nas, la yazalur rajulu yas'alun nas takathuran hatta ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Kata Nabi SAW, ada orang-orang yang dia terus minta-minta kepada orang-orang. Ya. Minta-minta kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk memperbanyak hartanya. Sampai nanti di hari kiamat, kata Rasul, dia dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada sebongkah daging sedikit pun. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan dia di hari kiamat nanti dengan wajah yang tanpa daging. Menghinakannya dengan keadaan seperti ini karena dia sudah menghinakan dirinya ketika di dunia. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ikhwan, minta-minta ini haram hukumnya. Minta-minta ini haram hukumnya. Nggak boleh seseorang itu minta-minta. Kecuali dalam keadaan betul-betul terdesak. Seseorang kena bencana, musibah, dia nggak punya apa-apa, rumahnya semuanya hancur, hartanya semuanya ludes. Maka dalam hal seperti ini dia boleh meminta. Dalam keadaan nggak bisa dia cari harta, dalam keadaan dia nggak mampu sama sekali, ini boleh minta. Akan tapi dalam keadaan sehat, apalagi dia punya harta yang bisa digunakan untuk kesehariannya, maka hal-hal seperti ini, keadaan seperti ini nggak boleh seseorang kemudian melakukan minta-minta tersebut. Ya, maka seseorang semakin dia berdoa kepada Allah, semakin dia sering meminta kepada Allah, dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu antum perhatikan, ya, di surat Al-Anbiya misalnya, surat Al-Anbiya ayat 76, 83, 84, 89, 90, 91, 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bagaimana para nabi dan rasul mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Dan lihatlah Nuh ketika dia berdoa kepada Allah dan kami kabulkan doanya. Fanajjayna, kami pun menolongnya, menjadikan dia selamat. Wa ahlahu, dan keluarganya minal karbil azim, dari musibah yang sangat besar. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, maka ditolong sama Allah. Kemudian Allah juga bercerita tentang Nabi Ayub di surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub, lihatlah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, dia mengatakan, anni massani ad-durr. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatkan keburukan. Maksudnya apa? Penyakit yang sangat panjang yang diderita oleh Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang paling memiliki rahmat dan kasih sayang. Kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami mengabulkan doanya. Kami pun menghilangkan keburukan yang dia derita. Untuk lihat, di sini Nabi Ayub alaihi salam sakit selama 7 tahun. Dan dia bersabar, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub meminta kepada Allah untuk mengangkat penyakitnya. Allah pun mengangkat penyakitnya.
Sehingga, ya ikhwan, ini adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh para nabi dan rasul agar dicontoh oleh kita. Bahwa kalau kita punya kesulitan, berdoa. Kalau kita punya keinginan, berdoa. Kalau kita punya satu cita-cita yang ingin kita capai, berdoa. Ya, Allah ya, semakin seorang itu berdoa, dia semakin cepat untuk dikabulkan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan seseorang yang sering mengetuk pintu, ya, semakin dia mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan olehnya. Antum sekarang datang ke rumah seseorang, kemudian antum ketuk pintunya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengan catatan ada orang di dalam rumahnya ya. Antum ketuk pintunya 3 kali, belum dibuka juga, coba antum ketuk lagi 10 kali lagi. Belum dibuka juga, antum ketuk lagi 10 kali lagi. Kira-kira kalau sudah 30-40 kali antum ketuk, itu bakal dibuka nggak rumahnya? Pasti dibuka. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana pintu itu kalau diketuk terus bakal dibuka, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang itu terus rajin dia berdoa, setiap hari dia berdoa, setiap sholat dia berdoa, setiap sujud dia berdoa. Dia minta apa yang dia inginkan. Dia mau masuk surga misalnya, dia mau mendapatkan keberkahan misalnya, dia mau mendapatkan hidayah, dia mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia ini. Apapun, apa keinginan antum, terus berdoa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menjawab doa-doa hambanya. Ya. Oleh karena itu di antara nama-nama Allah adalah Al-Mujib, yaitu yang maha menjawab doa. Maka berdoa adalah ibadah yang sangat agung, dan orang semakin dia sering berdoa maka akan semakin dekat jawaban dari doa tersebut. Dan pembahasan pada kitab ini, ikhwan, al-usul tsalatsa, tentang doa, ini adalah pembahasan yang secara spesifik membahas bahwa doa itu hanya untuk Allah. Jadi pembahasan doa yang akan kita bahas di sini nggak akan melebar kepada adab-adab doa, tempat-tempat yang akan diijabah doanya, waktu-waktu yang mustajab. Kita nggak akan melebar ke sana, karena memang maksud dari penulis di sini ketika menyebutkan tentang doa adalah bahwa doa itu ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini Ana akan menyebutkan beberapa poin ya, kawan. Ana akan menyebutkan 10 poin. 10 poin atau 10 alasan mengapa kita harus berdoa hanya kepada Allah. Ya, jadi pertanyaannya adalah, ya bisa kita katakan bahwa pembahasan ini berdasarkan pertanyaan, satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus berdoa hanya kepada Allah? Maka jawabannya ada 10 alasan. 10 alasan mengapa harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, poin ini, ya, ikhwan, sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan disebutkan, ya, hal ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena banyak orang di luaran sana, ya, yang mereka luput dari mereka pembahasan tentang hal ini. Sadar atau tidak sadar. Ya. Na'udzubillah min dzalik, sebagian orang berdoanya bukan kepada Allah, akan tapi berdoanya kepada jin misalnya. Berdoanya kepada sosok di balik pohon keramat, atau sosok di balik kuburan keramat, atau penunggu gunung A, gunung B, atau yang memiliki atau menguasai pantai selatan atau laut selatan. Ya, sebagian orang berdoa kepada mereka, berdoa kepada selain Allah. Ya, dan ini, ya, ikhwan, jelas-jelas merupakan sebuah kesyirikan, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Ya, sebagian orang memohon perlindungan ketika dia melewati sebuah tempat yang angker katanya. Maka ini juga sebuah
kesyirikan. Kita akan bahas insya Allah pada tempatnya. Al-muhim. Jadi pertanyaan besarnya adalah, mengapa harus berdoa hanya kepada Allah? Maka jawabannya yang pertama, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berdoa hanya kepada Allah. Ini adalah jawaban pertama. Karena kita diperintahkan oleh Allah agar berdoa hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kita nggak berdoa kepada kuburan. Enggak. Kita nggak berdoa kepada Nyi Roro Kidul yang punya pantai selatan. Enggak, kita nggak berdoa ke mereka. Kita nggak berdoa ke dewa ini, dewi itu, ya, penunggu gunung Merapi, penunggu gunung ini, gunung itu. Kita nggak berdoa kepada mereka semua. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita agar kita berdoa hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 20. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Kemudian dalam surat lain, dalam surat Ghafir ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Maksudnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ya. Jadi inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Anda bisa bayangkan, ya, Ibnu Abbas umurnya masih sekitar 10 tahun. Umurnya masih sekitar 10 tahun. Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya ghulam, ya ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, wahai bocah, wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kemudian kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, maka mintalah kepada Allah. Subhanallah. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan. Rasulullah mengatakan kepada anak kecil apa? Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Ini ilmu parenting yang luar biasa, ya ikhwan. Dari kecil itu ajarkan ke anak-anak kita bahwa kenikmatan yang mereka dapat itu bukan dari ayah dan ibunya, bukan. Akan tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan hal ini. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah SAW. Sehingga ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seluruh ibadah, seluruh kehidupan kita, bahkan kematian kita sekalipun kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hakikat dari tauhid. Ketika seseorang itu menjadikan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena kita dilarang oleh Allah untuk berdoa kepada selain Allah. Ya. Kenapa harus berdoa hanya kepada Allah? Ya, alasan yang kedua adalah karena kita dilarang oleh Allah. Kita nggak boleh minta kepada selain Allah, itu nggak boleh. Allah melarang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian meminta kepada selain Allah. Apa arti masjid di dalam ayat ini? Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud masjid di sini adalah tempat sujud. Itu adalah arti asli dari masjid. Masjid itu adalah tempat untuk sujud. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Sesungguhnya Allah telah menjadikan untukku hamparan bumi ini sebagai masjid
sebagai tempat sholat, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci, maksudnya untuk tayamum. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa hamparan bumi ini adalah masjid, tempat sujud. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ya, ayat ini surat Al-Jin ayat 18 ya, ketika Allah mengatakan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maksudnya adalah hamparan bumi ini semuanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk berdoa kepada selain Allah. Di mana? Di tempat milik Allah. Ini sekarang bumi ini milik Allah. Jadi kita nggak boleh melanggar aturan Allah. Makanya ikhwan, ya, ini adalah satu dalil yang sangat kuat ya, yang melarang tentang kesyirikan. Bahwa kesyirikan nggak boleh dilakukan di buminya Allah. Jadi kalau ada orang yang mau berdoa kepada selain Allah, ada orang yang mau berbuat kesyirikan kepada Allah, ya, jangan melakukan ini di tempatnya Allah, di tempat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nggak mungkin bisa dilakukan. Ya. Sama halnya seperti antum punya rumah sekarang, kemudian ada orang masuk rumah antum dan mencaci maki antum di dalam rumah sendiri. Ya, ini rumah ana. Ya, kalau antum mau mencaci maki ana, jangan masuk rumah sini. Ya. Ya, sama halnya dengan kesyirikan. Ini punya Allah, semua muka bumi ini semuanya milik Allah. Kita menghirup nafas milik Allah. Oksigen milik Allah. Kita hidup di bumi Allah. Nikmat-nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Maka jangan kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga. Mengapa kita harus berdoa hanya kepada Allah? Alasan yang ketiga adalah karena doa kepada selain Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Karena doa kepada selain Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Antum perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 17. Perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum perhatikan ayat ini baik-baik ya. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang menyembah Tuhan atau berdoa kepada Tuhan selain Allah, ingat, berdoa kepada Tuhan selain Allah, padahal dia tidak memiliki bukti tentang itu. Maksudnya dia nggak punya bukti bahwa makhluk yang dimintai doa itu berhak untuk dimintai doa. Dia nggak punya bukti tentang itu dan memang tidak ada bukti tentang itu. Yang ada adalah bahwa Allah yang dimintai doa. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya dia akan dihisab nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Ketika Allah menjelaskan tentang hal tersebut, ya, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ya, sehingga ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia terjatuh dalam kekufuran. Karena ketika Allah menjelaskan tentang sesungguhnya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, dia tidak memiliki bukti. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan dan tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Berarti orang yang berdoa kepada selain Allah, dia terjatuh di dalam kekufuran. Ya. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku. Maksudnya kepada Allah. Wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ini juga dalil yang menjelaskan bahwa berarti meminta atau berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan. Karena konteksnya jelas sekali. Ya, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, aku hanya berdoa kepada Tuhanku Allah dan aku tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Berarti kalau saja ya, berdoanya itu kepada selain Allah, maka itu merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita semua sudah tahu akan bahaya kesyirikan.
betapa buruknya kesyirikan, betapa berat azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa berdoa kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Kemudian dalam ayat lain, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebagian dari orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka itu dalam keseharian mereka berbuat kesyirikan, meminta kepada selain Allah. Tapi dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit, mereka mintanya kepada Allah. Di sini kata Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, jika mereka naik di atas perahu yang besar, ya, mengarungi lautan, دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka merasa bahwa mereka akan mati, akan celaka, akan tenggelam di tengah-tengah lautan. Dalam kondisi seperti ini, apa yang mereka lakukan? دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tentu bisa bayangkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang setiap harinya melakukan kesyirikan, tapi dalam kondisi sulit mereka apa? Berdoa hanya kepada Allah. Secara ikhlas, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari bahayanya lautan sampai mereka kemudian sampai di pantai. Kemudian kata Allah, فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, ketika kami selamatkan mereka dan kami sampaikan mereka ke daratan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, maka mereka melakukan kesyirikan lagi. Ya, ini berarti secara spesifik Allah menyebutkan bahwa mereka syiriknya itu dalam hal apa? Dalam hal doa. Dalam ayat ini, ya, Allah menyebutkan bahwa mereka kesyirikan itu dalam hal berdoa. Maka berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan. Ya. Dan ayat ini, ikhwan, subhanallah, ya, setiap baca ayat ini selalu tumbuh rasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harusnya kita rasakan. Ketika kita membaca ayat ini, harusnya ada tumbuh husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Antum bayangkan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah berhala, menyembah patung. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, menyembah Hubal, menyembah Nailah, Isaf, dan teman-temannya. Ya, patung-patung yang ada di Mekah itu yang mereka sembah. Dalam kondisi sulit, mereka berdoa hanya kepada Allah dan Allah mengabulkan. Tentu bayangkan. Kita alhamdulillah berusaha selalu nggak berbuat syirik. Kita berusaha untuk menyebarkan tauhid. Kita berusaha untuk bersih amalan kita, jangan sampai ada syirik, jangan sampai ke dukun, jangan sampai minta ke jin, jangan minta ke. Kita berusaha untuk selalu bertauhid. Dalam kondisi kita sedang kesulitan, kita pun berdoanya hanya kepada Allah. Kalau orang kafir Quraisy saja yang biasa sehari-harinya berdoa kepada patung, kemudian dalam keadaan sulit mereka berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan kepada mereka. Maka tumbuhlah husnudzan di dalam hati kita. Kita yang semoga Allah jadikan kita di orang-orang yang menjaga tauhid kita. Dalam keadaan sulit kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sehingga maksudnya adalah ini merupakan penjelasan bahwa doa kepada selain Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian dalam ayat lain, surat Ar-Ra'd ayat 14 juga menjelaskan tentang hal yang sama. Juga menjelaskan tentang hal yang sama. Di sini ikhwan, Ana menyebutkan poin-poin, kemudian Ana menyebutkan ayat-ayat. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang setiap poin, dan antum silahkan catat ayatnya, kemudian antum lihat ya, rujuk kepada kitab buku-buku tafsir para ulama, karena jelas ya penjelasan para ulama di buku-buku tafsir mereka itu lebih rinci, lebih panjang ya, dan yang ana paparkan di sini adalah sebagian dari apa yang mereka tuliskan. Baik, ya, di antara dalil yang menjelaskan tentang alasan yang ketiga ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah hak untuk mengabulkan doa yang benar.
Ya, maksudnya hak untuk berdoa itu hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun ya sesembahan-sesembahan yang mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan itu la yastajibuna lahum bi syai'. Ya, sesembahan-sesembahan itu enggak mungkin bisa menjawab doa-doa mereka. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh. Bagaikan orang yang menadahkan tangannya ke air, kemudian dia berharap air itu akan sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibaligh. Padahal air itu enggak akan sampai kepada mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan sesungguhnya doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Sia-sia. Berdoa kepada selain Allah akan sia-sia, nggak akan ada manfaatnya sama sekali. Mereka nggak mungkin bisa menjawab doa kita sama sekali. Sehingga ini adalah penjelasan untuk alasan yang ketiga, yaitu karena doa kepada selain Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian alasan yang keempat, karena doa adalah ibadah. Ya, mengapa kita harus berdoa hanya kepada Allah? Jawabannya adalah ya, alasan yang keempat, karena doa adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan di awal kajian, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa adalah ibadah. Ya, bayangkan, Nabi SAW seakan-akan mendefinisikan doa dengan arti ibadah. Padahal ibadah itu kan lebih luas cakupannya, bukan hanya doa. Salat juga ibadah, kemudian puasa juga ibadah, berjihad juga ibadah, bersedekah juga beribadah, dan ibadah ini ada banyak. Tapi secara spesifik Nabi mengatakan doa adalah ibadah. Kenapa? Alasannya apa? Karena doa ini inti dari seluruh ibadah, ya kawan. Doa ini inti dari seluruh ibadah. Antum bisa bayangkan sekarang, hampir seluruh ibadah itu ada doanya. Percaya atau tidak? Sekarang antum mau sholat. Apa yang kita lakukan? Kita berwudu terlebih dahulu. Kita baru mau mulai wudu, apa yang kita katakan? Bismillah. Dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah kita meminta pertolongan. Doa atau bukan? Doa. Kapan? Ketika kita berwudu. Kemudian kita sholat. Allahu Akbar ya akhi. Sholat dari awal sholat sampai akhir sholat semuanya isinya doa. Semuanya isinya doa. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa sholat secara definisi, secara bahasanya adalah doa. Kenapa? Karena isinya semuanya doa. Al-Fatihah isinya adalah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran, kemudian Subhana Rabbiyal Azim, ya, kemudian Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Apalagi ketika sujud, Nabi mengatakan tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Doa ketika sujud itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat semuanya isinya doa. Ketika kita berpuasa pun demikian. Masya Allah, puasa adalah salah satu tempat atau salah satu keadaan di mana doa seorang itu akan dijawab. Dan kita memperbanyak doa ketika kita puasa. Baik, ketika kita berbuka puasa, kita juga membaca doa. Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Berdoa agar meminta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, itu bisa sebutkan semuanya. Haji, umrah, isinya semuanya doa. Sehingga inilah mengapa Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Karena inti dari ibadah seluruhnya adalah doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan pahala, agar kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, ya, alasan yang kelima.
Atau masih yang keempat, ya, ada banyak dalil sebetulnya yang menjelaskan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang itu perhatikan ayat ini baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian mengatakan, maksudnya Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Antum lihat, Allah dalam awal ayat mengatakan, berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab. Kemudian kata Allah, dan barang siapa yang sombong tidak mau beribadah, Allah menyebutkan di awalnya doa, kemudian kata Allah, barang siapa yang sombong tidak mau beribadah. Kata para ulama, ini berarti bahwa doa adalah ibadah. Ini dalil yang cukup jelas, yang menjelaskan bahwa doa berarti adalah ibadah. Karena Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, pasti aku akan jawab, dan barang siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi juga ancaman, ya kawan, ayat ini di dalamnya ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berdoa. Ya. Maka diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Wal-iyadzu billah. Kemudian alasan yang kelima, mengapa doa harus ditujukan kepada Allah adalah karena doa adalah agama. Karena doa adalah agama, dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65 yang tadi disebutkan, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya. Ketika mereka menaiki kapal perahu yang besar, kapal laut, ya, dan diombang-ambingkan oleh ombak, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama. Dengan ikhlas dalam beragama. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa berarti doa mukhlishina lahuddin di sini maksudnya adalah mukhlishina lahud du'a. Ya, mengikhlaskan dalam beragama maksudnya adalah mengikhlaskan dalam berdoa. Sehingga para ulama menyebutkan karena doa adalah agama, dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang keenam, mengapa doa adalah ibadah atau satu hal yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Yang keenam adalah karena doa kepada selain Allah adalah kezaliman. Karena doa kepada selain Allah merupakan kezaliman. Ya, dari kita ketahui ini dari surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ya, zalim. Apa arti zalim? Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya akhi, kezaliman apa yang lebih besar daripada meletakkan doa bukan pada tempatnya? Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Sehingga orang yang paling zalim adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, karena dia berdoa kepada makhluk yang nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa memberikan mudarat. Nggak ada. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa memberikan mudarat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tauhid, ya ikhwan. Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa kalau seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan kepadamu sedikit manfaat,
Semua manusia antum bisa bayangkan, semua manusia, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang seluruh manusia di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, kata Nabi, mereka nggak mungkin bisa memberikan manfaat kecuali sekedar apa yang Allah tentukan untuk. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka semua berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk memberikan keburukan kepadamu, sungguh mereka tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali hanya sekedar apa yang Allah tuliskan mudarat tersebut untukmu. Jadi semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Sehingga kalau kita mintanya kepada selain Allah, kita zalim. Kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, bahkan dalam surat Luqman ayat 13, ya, yang sama-sama kita sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan, berarti doa kepada selain Allah adalah kezaliman yang besar. Kemudian alasan yang ketujuh. Karena doa kepada selain Allah adalah kebohongan dan kebatilan yang nyata. Ya. Berdoa kepada Allah, kepada selain Allah adalah kebohongan dan kebatilan yang nyata. Ya, kalau kita sudah tahu sekarang bahwa nggak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah. Dan yang bisa memberikan mudarat kepada kita adalah Allah. Maka kalau kita berdoanya kepada selain Allah, maka itu sebuah kebohongan dan kebatilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 14. Ya, Allah berfirman, "Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami teguhkan hati mereka. Kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri ya di hadapan penguasa, kemudian mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kita tidak akan berdoa kepada selain Allah. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan hal tersebut, maksudnya berdoa kepada selain Allah, idzan syatata. Sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Kebohongan dan kebatilan yang nyata. Ini adalah kisah para pemuda yang lari ke gua ya, dari pemimpin yang zalim. Antum bisa baca terjemahan dari surat Al-Kahfi atau tafsir surat Al-Kahfi tentang kisah ini. Maka ini potongan kisahnya seperti itu. Ya, bahwa mereka berhadapan dengan penguasa mereka kemudian mengatakan hal ini. Kita nggak akan berdoa kepada selain Allah, kata pemuda-pemuda ini. Dan karena hal tersebut adalah kebohongan dan kebatilan yang nyata. Ya, sehingga dari sini para ulama menyebutkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syatat. Ya. Laqad qulna idzan syatata. Ya, syatata artinya adalah kebohongan dan kebatilan yang nyata. Qaulan balighan fil kadhibi wal mutlan. Baik. Kemudian alasan yang ke-8. Karena doa kepada selain Allah adalah kesesatan. Berdoa kepada selain Allah adalah kesesatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 12. Yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat, sungguh itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Jauh sekali, yang sangat jauh kesesatan orang yang berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Ya, kata Imam Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan tentang kesesatan yang jauh ini, alladzi qad balagha fil bu'di ila haddin nihayah.
Jadi kesesatan yang jauh ini adalah kesesatan yang sudah puncaknya kejauhan. Haitsu a'rada 'an ibadati an-nafi' ad-dar al-ghani al-mughni wa aqbala 'ala ibadati al-makhluq min mithlihi aw dunah. Kenapa? Karena dia berpaling dari beribadah, meminta kepada yang maha kaya, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan kekayaan. Itu malah berpaling dari Allah ini, yang sifatnya seperti ini, kemudian dia malah menuju seorang makhluk yang sama sepertinya, atau bisa jadi lebih hina darinya. Laisa biyadihi minal amri syai' bal huwa ila husuli dhiddi maqsudihi aqrab. Yang nggak punya perkara sama sekali, dia nggak memiliki wewenang apa-apa. Nggak bisa bikin orang kaya, nggak mungkin. Bahkan bisa jadi dia malah menjadikan orang tersebut miskin. Bisa jadi menjadikan orang tersebut mendapatkan kebalikan dari apa yang diinginkan oleh orang ini. Contohnya adalah orang-orang yang suka datang ke dukun, ya kawan. Ini satu hal yang apa ya, semarak sekali di negeri kita, ya, di masyarakat kita, sangat semarak sekali. Ya, khususnya orang-orang yang jauh dari agama tentunya, dari penjelasan tentang tauhid, dari penjelasan tentang agama yang benar. Mereka masih suka datang kepada orang-orang, dibilangnya orang pintar, ya, sebagian lagi disebut sebagai ustadz, sebagian lagi disebut dengan kiai, dan penamaan-penamaan yang lainnya. Intinya datang ke mereka untuk apa? Mau jadi orang kaya. Dia punya usaha restoran, mau restorannya laku, banyak pengunjungnya. Gimana caranya? Lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Ya, sembelih ayam warna hitam, sembelih ini, sembelih itu, di tempat ini, di tempat itu. Ya akhi, ya ukhti, ini termasuk minta kepada selain Allah. Bagaimana Imam Sa'di mengatakan, ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ad-dhalalul ba'id, kesesatan yang sangat jauh. Kenapa? Karena dia berpaling dari Allah yang Maha Kaya dan memberikan orang kekayaan pada makhluk yang sama dengannya. Ya akhi, orang pintar yang disebut orang pintar itu, mereka sama kayak kita. Bisa jadi kita lebih mulia dari mereka. Dan kalau kita bertauhid, maka jelas kita lebih mulia dari mereka. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang berbohong kepada umat. Ya, kemudian menyatakan bahwa mereka tahu ilmu gaib dan lain sebagainya, padahal itu semua tidak benar. Ya. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf, ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu." Siapa lagi orang yang lebih sesat? Antum lihat konteks ayatnya, ya. Subhanallah, ini sangat keras sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu, siapa yang lebih sesat lagi, mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang suka berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, padahal orang yang dipanjatkan doa itu, ya, dia nggak akan bisa menjawab doa tersebut sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai terhadap doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini bisa dicontohkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, walaupun dia ustadz, walaupun dia adalah orang yang berilmu, kalau dia sudah meninggal, maka sudah, dia alamnya beda sama kita. Dia nggak bisa lagi kita minta tolong sama mereka. Jangankan minta tolong sama mereka, mereka mendengar perkataan kita saja tidak. Baik, maka bagaimana dengan berdoa kepada mereka? Ya. Maka Allah nggak akan mereka menjawab sampai hari kiamat, dan mereka pun lalai terhadap doa kalian. Maksudnya lalai apa? Ya, mereka nggak tahu apa-apa tentang doa yang kita panjatkan kepada mereka. Ya, sehingga ini adalah alasan yang ke-8. Itu doa kepada selain Allah adalah kesesatan. Kemudian, alasan yang ke-9 adalah karena orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dia mendapat ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa bayangkan rentetan dari alasan yang tadi disebutkan dari poin 1, 2, 3, 4, ya, semuanya sudah betul-betul dalil-dalil yang sangat kuat dan tegas
yang melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah. Kemudian ditambah lagi yang ke-9 sekarang adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, maka kelak sungguh engkau akan termasuk dari orang-orang yang diazab. Sungguh kelak engkau akan termasuk orang-orang yang diazab. Itu adalah alasan yang ke-9. Kemudian alasan yang ke-10 dari pertanyaan, mengapa harus berdoa hanya kepada Allah? Yang ke-10, karena hanya Allah yang pantas dan berhak untuk dipanjatkan kepadanya doa. Ya, karena hanya Allah yang pantas dan berhak untuk dipanjatkan kepadanya doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Ya. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit? Wa yakshifus su', dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikanmu sebagai penduduk di bumi ini. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Jawabannya tentu tidak. Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sedikit di antara kalian yang mengingatnya. Ya, kemudian dalam surat lain, yaitu surat Fatir ayat 13 dan 14, dan ayat 13-14 dari surat Fatir ini adalah dalil yang sangat tegas, ikhwan, yang menjelaskan tentang poin yang ke-10 ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu perhatikan ayat ini baik-baik. Allah berfirman, "Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Kata Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah, ya, ialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ya, maksudnya menjadikan siang dan malam ini silih berganti. Itu Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala telah, ya, menciptakan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Ya, segalanya, ya, berjalan sesuai dengan ajal, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Matahari terbitnya seperti apa, terbenamnya seperti apa, bulan, ya, terbitnya seperti apa, terbenamnya seperti apa, kemudian yang tadinya dari bulan sabit menjadi bulan purnama, kemudian mengecil lagi jadi bulan sabit lagi. Itu semua pengaturannya yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Kemudian kata Allah, itulah Allah, Tuhan kalian yang memiliki kekuasaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itu adalah Tuhan kalian yang memiliki kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka, sungguh mereka nggak punya apapun, walaupun hanya sebiji kitmir. Mereka nggak punya apapun. Apa itu kitmir? Kitmir adalah kulit tipis yang berada di antara kurma dan bijinya. Jadi kalau antum makan kurma, antum perhatian, itu ketika antum buka kurmanya, ya, di antara kurma dan bijinya itu ada kulit yang sangat tipis. Ya, jadi biji kurma ini dilapisi kulit yang sangat tipis. Kalau antum perhatikan, yaitu dinamakan oleh orang-orang Arab dengan kitmir. Nah, Allah, antum bisa bayangkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu yang paling agung, ya.
Allah menjelaskan Allah menciptakan malam, menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, bulan. Kemudian Allah mengatakan itu adalah kerajaannya Allah. Allah adalah Tuhan kalian. Kemudian Allah mengatakan, dan orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka itu, mereka nggak punya apapun, walaupun kitmir aja nggak punya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, ini orang-orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, ya, kuburan-kuburan. Ya, in tad'uuhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mungkin mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, sungguh mereka tidak mungkin bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti di hari kiamat mereka akan kufur terhadap kesyirikan yang kalian lakukan. Apa kesyirikannya tadi? Meminta kepada mereka. Ya, jadi kalau orang soleh benar ya, orang soleh, kemudian dia sudah meninggal, ada orang berdoa kepadanya, nanti di hari kiamat dibangkitkan, ya, orang-orang soleh ini berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya ketika dia meninggal, ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan kepadamu informasi yang lebih baik ya daripada Al-Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah 10 alasan mengapa harus berdoa hanya kepada Allah. Ya, Ana berharap dengan penjelasan yang Ana paparkan ini, kita semua bisa memahami dengan yakin. Kita semua bisa betul-betul mengetahui hak Allah yang sangat agung ini. Bahwa berdoa itu nggak boleh kecuali hanya untuk Allah. Meminta itu hanya kepada Allah. Kuatkan doa kita. Ya, rajinkan hati kita ini untuk berdoa. Tiap hari berdoa, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah 10 alasan mengapa harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini seharusnya yang sudah terjadwal adalah pembahasan tentang doa, kemudian tentang khauf, tentang rasa takut dan roja, ya, dan juga rasa berharap. Akan tapi qadar Allah, ternyata pembahasan tentang berdoa ini memakan waktu yang lebih lama daripada yang Anda bayangkan, sehingga insya Allah pembahasan yang lain akan kita undur pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Semoga apa yang dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya. Sekarang mari kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Mungkin kepada penanya langsung dipersilakan untuk raise hand atau langsung buka mic-nya dan bertanya. Baik, sepertinya belum ada Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan chat dulu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin bertanya. Kadang khawatir jika berdoa sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan kita secara spesifik, maka kita menjadi seperti mendikte Allah. Mengingat sesungguhnya yang mengetahui sesuatu yang lebih baik untuk kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Baik. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau kita memperbanyak doa? Ya, kita selalu menyebutkan keinginan-keinginan kita. Ya, seakan-akan kita mendikte Allah. Jadi seakan-akan kita pengen menjadikan hidup kita itu dengan gambaran yang kita inginkan. Kita perlu perhatikan bahwa berdoa, ya, menyampaikan keinginan kita, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Sehingga ini bukanlah kita sedang mendikte Allah, tidak.
Akan tapi justru Allah mendikte kita agar kita berdoa. Paham ya? Jadi Allah menginginkan dari kita agar kita ini memperbanyak doa. Bahkan kalau kita meninggalkan doa, Allah marah kepada kita. Sehingga sama sekali tidak bertentangan ya antara kita memperbanyak doa dengan pemahaman bahwa seakan-akan kita memerintahkan Allah Azza wa Jalla. Tidak. Karena ketika kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan memerintahkan atau mendikte, justru itu adalah sebuah permohonan, itu adalah sebuah permohonan dan permintaan dan doa ya. Jadi para ulama itu menyebutkan kalau permintaan itu dari atas ke bawah gitu ya, maka itu adalah perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas, maksudnya yang martabatnya itu dari bawah ke atas, seperti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan gitu ya, maka permintaan kita itu sebuah doa ya, bukan perintah. Dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana yang tadi kita contohkan sedikit ya. Bahwa Nabi Ayub alaihissalam sakit dengan waktu yang sangat lama, dan beliau berdoa kepada Allah, kesembuhan akhirnya disembuhkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau ketika mau masuk ke peperangan Badar, itu Nabi SAW mengangkat tangannya setinggi mungkin, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma anjiz ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang engkau janjikan. Apa yang Allah janjikan, kemenangan untuk Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah falan tu'bada fil ard. Ini diantara doa Nabi sebelum perang Badar. Ya Allah, sesungguhnya kalau kita ini tidak dimenangkan olehmu, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Di sini Nabi SAW bukan mendikte Allah, akan tapi Nabi SAW sedang menjelaskan tentang keadaan kaum muslimin, bahwa kaum muslimin nggak ada lagi kecuali kita. Kalau kita meninggal semuanya, kalau kita kalah di pertempuran ini, maka tidak ada lagi kaum muslimin. Ya, Nabi SAW tidak mau hal itu terjadi. Nabi pengen menang. Nabi ingin ya bisa mengalahkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, yaitu orang-orang kufar Mekah ketika itu. Ya, maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak doa. Bahkan dalam sebuah hadis, dan kita jangan takut bahwa doa kita itu tidak dikabulkan atau tidak bermanfaat, atau kita seakan-akan mendikte Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan kita, kemaslahatan hambanya daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan sebuah doa yang bagus, yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada pemutus silaturahmi, illa a'tahu biha ihda thalath. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya satu di antara tiga kemungkinan. Kata Rasul, bisa jadi doanya langsung dijawab oleh Allah. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan doa tersebut tidak dikabulkan, akan tapi jadi simpanan pahala nanti di hari kiamat. Ketika kita butuh betul pahala agar memasukkan kita ke dalam surga, ternyata ada pahala doa yang belum dikabulkan oleh Allah, tapi dijadikan pahala simpanan di hari kiamat. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, bisa jadi Allah itu tidak menjawab doa kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dari sebuah keburukan yang besar yang setimpal dengan doa tersebut. Jadi contoh, kita minta jadi orang kaya, kita minta jadi orang yang punya harta. Kita nggak dikabulkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari satu kebakaran misalnya, atau kecelakaan besar seharusnya terjadi, tapi karena kita punya doa itu digunakan oleh Allah untuk apa? Untuk menolak bala yang harusnya kita tertimpa. Ya. Tentu bisa bayangkan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengetahui kemaslahatan kita. Oleh karena itu para sahabat mengatakan kepada, wahai Rasulullah, kalau ternyata seperti itu keadaannya, maksudnya kita nggak bakal rugi ini dengan doa kita, kata para sahabat, idzan nuksir. Kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Maka kata Rasul, Allahu Akbar, kalau kalian memperbanyak doa, Allah akan lebih
banyak lagi kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kalian. Jadi maksudnya adalah ini perintah, bukan maksudnya ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa. Semoga jelas. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kami buka lagi untuk yang ingin bertanya langsung, barangkali ada. Baik, jika tidak ada, langsung ke pertanyaan chat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Disebutkan bahwa bacaan sholat adalah doa. Bagaimana kalau kondisinya kita tidak hafal arti dari bacaan sholat tersebut? Apakah sholat atau doa kita akan diterima? Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini satu hal yang penting untuk dijelaskan ya, bahwa para ulama menyebutkan, ikhwan, bahwa doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah, dan yang kedua adalah doa masalah. Atau kita balik, yang pertama adalah doa masalah, dan yang kedua adalah doa ibadah. Doa masalah adalah ketika seseorang mengungkapkan permintaannya kepada Allah. Ini adalah doa yang kita ketahui bersama. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rumah, ya Allah berikan aku harta misalnya, ya Allah berikan pemahaman kepadaku tentang agama ini. Ya, maka permintaan itu disebut dengan doa masalah. Doa yang isinya adalah permintaan. Ada lagi doa yang kedua, adalah doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah seluruh ibadah yang kita lakukan. Pada hakikatnya itu adalah doa. Seluruh ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Sehingga sholat itu adalah kita sedang berdoa ketika kita sholat. Ketika kita sedang bersedekah, kita sedang berdoa. Walaupun kita tidak meminta kepada Allah secara lisan. Ketika kita membaca Al-Quran, itu berarti kita sedang berdoa. Ketika kita, dan seluruh ibadah kita sedang berdoa. Ya. Untuk memahaminya lebih mudah adalah bahwa ketika kita bersedekah, misalnya memberikan uang kepada orang lain, fakir miskin, itu pada hakikatnya perbuatan kita ini, di dalam hati kita itu ada doa bahwa ya Allah mudah-mudahan dengan kita berbuat sedekah ini, kita dimasukkan ke dalam surga. Paham antum ya? Jadi doa ini secara spesifik bukan secara lisan diucapkan, tapi perbuatan kita itu pada hakikatnya adalah doa agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, agar Allah memberikan kepada kita pahala. Paham ya? Jadi ini dua tipe doa. Doa yang berupa ucapan, permintaan, doa yang berupa perbuatan atau amalan-amalan soleh. Maka ketika kita membaca Al-Quran misalnya, ya, walaupun kita tidak tahu maknanya, kita membaca Al-Quran, ya pada hakikatnya kita sedang berdoa dengan bentuk doa yang doa ibadah. Agar kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, ini di satu sisi. Kemudian sisi yang lain ya, kawan. Berbeda, dan ini faedah ya. Faedah tentang masalah zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda antara doa dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak mengerti maknanya, kita akan mendapatkan pahala. Kita membaca Al-Quran, kita nggak ngerti maknanya, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau untuk zikir dan doa, ya, contoh Nabi SAW mengajarkan kita doa pagi sore, Nabi SAW mengajarkan kita doa keluar rumah, maka kita harus tahu maknanya. Walaupun secara umum, nggak kata per kata, secara umum kita tahu artinya. Ketika kita mengucapkan doa ini, kita sedang minta apa, itu harus tahu. Ya, karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa pengaruh doa itu tergantung pemahaman dan keyakinan kita terhadap doa tersebut. Jadi doa atau zikir yang kita baca itu bukan mantra ya, yang diajarkan kemudian kita qomat hamid saja tanpa paham maknanya, tidak. Itu adalah doa yang isinya ada kandungan makna yang dalam, yang ada permintaan di dalamnya, maka hendaknya kita memahami artinya. Beda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, kita cukup membaca saja tanpa tahu artinya, kita sudah mendapatkan pahala. Ya, sehingga itu perbedaannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan chat berikutnya, Ustaz. Pertanyaan ketiga.
Ini ada 5 pertanyaan, gimana waktu antum, Ustaz? Tafadhol, boleh. Sampai jam 9.15 Anda masih bisa, insyaallah. Oke. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilimpahkan kesehatan. Terkait dengan penjelasan Ustaz tentang doa, ada hadis yang menyebutkan tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Bukankah takdir sudah tertulis dan ditetapkan di Lauhil Mahfuz? Apakah doa yang akan kita panjatkan juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz? Dan apakah perubahan takdir karena sebab doa kita juga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Akan tapi bukankah takdir itu sudah ditetapkan dan tidak bisa berubah? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdir setiap orang itu beberapa tahapan atau beberapa kali. Takdir yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan adalah yang dituliskan oleh makhluk yang bernama Al-Qalam, yaitu pena. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub, tulislah, wahai pena." Kemudian pena bertanya kepada Allah, "Wa madza aktub?" Apa yang aku harus tulis ya Allah? Maka Allah mengatakan kepada pena, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Sehingga pena menulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdir makhluk seluruhnya sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50.000 tahun. Itu adalah tulisan di Lauhul Mahfuz. Baik. Kemudian ketika seseorang itu diciptakan oleh Allah di janin ibunya, ya berumur 120 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menuliskan takdirnya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menuliskan bikat rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskan ajalnya, dituliskan rizkinya, dituliskan apakah dia orang yang bahagia atau sengsara. Baik. Kemudian itu disebut dengan at-takdirul umri, takdir ya yang dituliskan pada saat seorang itu dijanin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki takdir yang dituliskan pada setiap tahunnya, yaitu pada setiap kali malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam tersebut, maksudnya malam Lailatul Qadar, akan ditentukan perkara-perkara secara bijaksana. Yang maksudnya perkara-perkara takdir dalam 1 tahun itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan, ya para sahabat menyebutkan bahwa maksudnya adalah pada tahun itu dia akan sukses atau tidak, pada tahun itu dia akan pergi haji atau tidak, pada tahun itu apa yang akan terjadi pada diri orang ini, dan seterusnya. Baik. Kemudian juga ada takdir yaumi. Ya, ada takdir yang harian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan setiap harinya. Nah, para ulama menyebutkan doa yang bisa berubah takdir itu bukan takdir yang di Lauhul Mahfuz. Akan tapi takdir-takdir yang setelahnya itu mungkin berubah. Tapi takdir yang di Lauhul Mahfuz itu nggak mungkin berubah. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Sesungguhnya Allah menghapus dan menetapkan. Maksudnya takdir. Terkadang dihapus, terkadang ditetapkan. Wa indahu ummul kitab. Dan Allah memiliki Lauhul Mahfuz. Maksudnya yang di Lauhul Mahfuz itu nggak mungkin dihapus. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu tercatat semua. Dia berdoa itu tercatat. Kemudian takdir yang dirubah itu juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Semoga jelas. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini nggak ada yang mau nanya secara langsung ya.
Jadi Ana lanjut aja langsung ke 2 pertanyaan terakhir mungkin. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi hati yang malas berdoa? Syukron wa jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Bagaimana cara agar hati kita ini senang berdoa? Ya. Atau membangunkan hati yang lalai dari berdoa. Yang paling pertama adalah kita nggak akan bersemangat tentang sesuatu kalau kita nggak tahu hakikat dari sesuatu tersebut. Antum sekarang kenapa kok bisa kerja, ya pagi hari pergi dari rumah keluar rumah, kemudian sore baru pulang? Kenapa kok bisa melakukan itu? Karena kita tahu rasanya duit. Betul. Kita tahu manfaatnya luar biasa ini uang. Kalau nggak ada gaji akhir bulan, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ketika kita mengenal tentang hakikat dan manfaat sesuatu, itu kita akan bersemangat untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Apalagi dengan doa. Ya, makanya, inilah pentingnya kita membahas tentang hal ini. Ya, sekarang kita lihat bagaimana antum mendapat penjelasan tentang hal ini. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya doa. Betapa doa itu baik, betapa doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ikhwan, doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada seorang syekh, seorang ulama di Saudi, namanya Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Beliau punya anak banyak sekali. Punya anak banyak, seluruhnya soleh dan solehah. Seluruhnya. Semuanya belajar agama, semuanya Masya Allah, Tabarakallah. Anaknya seluruhnya soleh dan solehah. Sampai akhirnya ada orang yang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apa resepnya? Ya. Ilmu parenting seperti apa ya yang antum jalankan gitu ya di rumah? Kok bisa anak-anaknya semuanya jadi baik semua? Apa kata Syekh? Aku nggak pernah ada usaha yang lebih besar yang aku lakukan untuk memperbaiki anak-anakku lebih daripada doaku kepada mereka. Untuk bisa bayangkan. Berdoa terus sampai anak-anaknya subhanallah jadi soleh dan soleha. Ya akhi wallah, antum coba nih ya. Antum coba. Antum pengen apa sekarang? Keinginan yang baik tentunya. Antum berdoa setiap hari. Ya akhi wallah, setiap hari. Setiap sujud, setiap sebelum salam, antum berdoa. Sebut terus hal tersebut. Selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah antum bakal dapat apa yang antum inginkan. Apapun itu. Untuk yang belum nikah, mau jodoh yang soleh atau solehah, coba lakukan. Antum misalnya punya kesulitan dalam hal ekonomi, coba lakukan. Antum punya kesulitan dalam hal hubungan suami istri misalnya, coba lakukan ini. Ya akhi, berdoa, minta kepada Allah. Pasti dikasih sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran, ini faedah ya. Ini faedah yang menjelaskan tentang agungnya doa. Setiap di Al-Quran, ketika ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi tentang sesuatu, ya, kemudian terkadang kan Allah menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat itu, ya kan? Ada sahabat yang bertanya tentang haid misalnya. Maka bertanya kepada Nabi, kemudian diturunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah bahwa haid itu kotoran, maka hendaknya mereka menjauhi istri-istri mereka tatkala mereka haid. Baik, kemudian ada sahabat yang bertanya tentang atau ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang hilal, tentang bulan sabit. Maka Allah menjawab dengan mengatakan, "Salunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya tentang hilal, tentang bulan sabit. "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa itu adalah ya, waktu-waktu untuk menentukan waktu mereka dan juga untuk menentukan waktu haji. Baik. Jadi setiap kali ada orang yang bertanya kepada Nabi dan Allah yang menjawab, Allah selalu mengatakan, mereka bertanya seperti ini, wahai Muhammad, jawablah seperti ini. Paham antum ya?
Selalu Allah mengatakan, jawablah wahai Muhammad seperti ini, jawablah wahai Muhammad seperti ini. Selalu seperti itu. Kecuali dalam urusan doa. Dalam urusan doa, para sahabat nanya tentang Allah, maka Allah mengatakan, wa yas'alunaka, apa tadi ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya tentangku kepadamu, fa inni qarib. Allah tidak mengatakan jawablah wahai Muhammad, tidak. Allah langsung mengatakan sesungguhnya aku dekat. Kata para ulama, seakan-akan Allah ini ketika ada orang yang nanya ke Rasul tentang Allah, Allah langsung yang menjawab, enggak lewat perantara Nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan jawablah wahai Muhammad, tidak. Kata Allah, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan menjawab doa orang yang minta kepadaku. Tentu bayangkan. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung yang menjelaskan betapa Allah pasti menjawab doa hamba-Nya. Maka maksudnya adalah penjelasan-penjelasan seperti ini yang dibutuhkan agar kita betul-betul yakin bahwa Allah itu pasti menjawab doa hamba-Nya. Ya, sehingga kajian yang seperti ini akan menjadikan kita nggak malas berdoa, ya, dan juga coba baca buku-buku ya, atau artikel-artikel yang ditulis oleh para ulama tentang hal ini. Semoga menambah keyakinan kita agar kita bisa semakin bersemangat untuk berdoa. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini ternyata untuk pertanyaan terakhir, intinya sama dengan pertanyaan ketiga tadi. Mungkin di waktu yang tersisa sebelum kita tutup kajian, Ustadz mungkin mau memberikan penutup terakhir sebelum kita tutup kajiannya. Tafadhol Ustadz. Ya, intinya adalah bahwa inti dari kajian kita bahwa hendaknya kita semakin yakin bahwa doa adalah ibadah yang sangat agung, ya, dan semangatlah dalam berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa yang kita inginkan, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan. Jadi antara nama-nama Allah adalah Al-Mujib, yang maha menjawab doa. Ya Allah, nggak mungkin sia-sia Allah punya nama yang maha menjawab doa, kemudian doa kita nggak dijawab gitu ya, nggak mungkin. Allah maha mulia, Allah Al-Karim, Allah maha dermawan, Allah maha menyayangi, maha mengasihi. Maka Allah Azza wa Jalla yang kita sembah, yang disembah oleh seluruh manusia, ya, tidak mungkin menyia-nyiakan doa, permintaan seorang hamba yang ringan sekali, yang sangat mudah, permasalahannya mungkin nggak seberapa. Ya, permintaannya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya ikhwan, nggak seberapa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid." Kalau seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, manusia ataupun jin, seluruhnya berkumpul dalam satu tempat, kemudian mereka meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda. Kemudian Allah memberikan kepada mereka permintaan mereka satu persatu, semuanya diberikan. Kata Allah, "Ma naqasa min mulki syai'an illa kama yanqusu al-bahru idza udkhila al-mikhyatu fih." Sungguh tidak akan berkurang sama sekali kekuasaan Allah kecuali bagaikan, ya, jarum yang dicelupkan ke air laut kemudian diangkat lagi. Ya, maka air yang berkurang itu sangat sedikit sekali dan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap banyaknya lautan. Maka seperti itu juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua apa yang kita minta, tidak akan berkurang sama sekali kekayaan Allah. Ya, dan yang terpenting juga dari kajian ini adalah bahwa kita berdoa hanya kepada Allah. Nggak ada berdoa ke dukun, nggak ada berdoa ke jin, penunggu gunung, penunggu kuburan, atau pohon keramat, pantai selatan, pantai utara, nggak ada. Kita minta cuma kepada Allah. Ya, dan keyakinan-keyakinan yang lain itu harus kita buang jauh-jauh. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang berarti kita akan menjelaskan tentang masalah rasa takut. Dan ini nggak kalah penting dengan doa. Ya, seperti apa takut yang harus untuk Allah, kemudian takut seperti apa yang dibolehkan,
dan takut seperti apa yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga majelis ilmu ini tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian ini, insya Allah kita akan bertemu kembali tanggal 26 November pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.